Kebakaran semakin meluas. Pemerintah Amerika Serikat bingung bagaimana cara memadamkannya. Benarkah kebakaran Los Angeles ini adalah suatu jawaban dari perkataan Donald Trump mengenai Gaza? Kebakaran Los Angeles jadi sorotan dunia karena menyebabkan lebih dari 16.000 hektar terbakar. Angka itu lebih luas dari ibu kota Perancis. Sebanyak 150 warga setempat juga terpaksa mengungsi. Pihak berwenang masih berupaya melakukan penanggulangan bencana hingga saat ini. Sejauh ini, dilaporkan ada 27 orang tewas akibat kebakaran di Los Angeles. Sebanyak 10 orang berasal dari Palisade dan 7 lainnya dari kawasan Eaton. Berdasarkan informasi pada Rabu 22 Januari 2025, kebakaran di Los Angeles meluas ke utara, menghanguskan 2.000 hektar lahan hanya dalam waktu 2 jam. Luas 2.000 hektar setara dengan 20 km persegi. Kantor berita AFP melaporkan kobaran api ganas ditambah dengan tiupan angin Santa Ana melahap lereng bukit dekat Danau Castaic. Sebanyak 19.000 orang dievakuasi dari sekitar danau yang terletak sekitar 56 km di utara Los Angeles dekat kota Santa Clarita. Banyak warganet yang mengaitkan kebakaran dahsyat di Los Angeles tersebut dengan sikap pemerintah dan elit Amerika Serikat baru-baru ini terhadap genosida di Palestina. Sebab lautan api di negara bagian California itu terjadi bersamaan dengan pidato Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Ia mengancam akan melepaskan neraka ke Gaza jika sandera Israel tak dilepaskan segera. Ancaman yang disampaikan di kediamannya di Florida itu ditafsirkan sebagai pengerahan pasukan militer. Faktanya, neraka itu lebih dahulu tiba di California sebelum Trump tuntas menunaikan janji sesumbarnya. Beberapa netizen pun mengaitkan kebakaran di Los Angeles, California ini dengan tafsiran Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-266. Sebab di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat gambaran tentang kebakaran besar yang dipicu sapuan angin kencang, seperti yang terjadi di Amerika Serikat tersebut. Artinya, apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Dilansir dari laman Nahdlatul Ulama Online, para mufassir mengatakan bahwa melalui ayat itu Allah memberikan perumpamaan. Ayat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada siapapun. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun yang terdapat di dalamnya pohon kurma dan pohon anggur yang mengalir di bawah pohon-pohonnya sungai-sungai sehingga memiliki sumber air yang cukup? Bahkan di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya sehingga dia tidak bisa lagi bekerja di kebun tersebut dan hanya bisa mengandalkan hasil kebun. Sementara ia juga memiliki anak dan cucu yang masih kecil-kecil sehingga belum bisa bekerja. Dalam keadaan semua masih membutuhkan hasil dari kebun tersebut, datanglah bencana. Kebun yang jadi tumpuan itu diterpa angin kencang yang juga mengandung api. Maka terbakarlah kebun tersebut dan hanguslah semua pohon yang ada. Begitulah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena ria, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati orang yang diberi. Nanti di akhirat, saat dia membutuhkan ganjaran amal tersebut, dia tidak menjumpainya.
amal perbuatannya hangus dan punah karena niat yang tidak ikhlas dan sikap yang menyakiti orang lain. Banyak juga yang mengaitkan dengan tipu daya yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel yang menjadi sekutunya. Terkait dengan sesumbar Presiden Trump yang akan sebelum kebakaran melanda Los Angeles, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat sesumbar dengan pernyataannya tentang menghadirkan neraka di Gaza. Ia mengancam Hamas dengan mengatakan, "Jika mereka tidak kembali saat saya menjabat, 20 Januari 2025, menghadirkan neraka di Timur Tengah, dan itu tidak akan baik untuk Hamas, dan terus terang, itu tidak akan baik untuk siapapun. Semua kekacauan akan terjadi, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, tapi itulah kenyataannya," ungkap Trump. Setelah mendukung penuh Zionis Israel melalui alokasi dana dan senjata, Trump memulai tipu daya baru melalui ancaman tersebut. Namun, ia lupa bahwa Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Api neraka yang ingin dihadirkan di Palestina kini justru menimpa negaranya sendiri. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat menarik perhatian banyak orang. Api dengan cepat menyebar akibat kombinasi suhu tinggi, kelembapan rendah, dan angin Santa Ana yang terkenal kuat di kawasan California. Pemadam kebakaran setempat segera dikerahkan dengan lebih dari 300 petugas bekerja sepanjang malam untuk mengendalikan api. Helikopter pemadam dan pesawat tanker air juga dikerahkan untuk membantu memadamkan kobaran api. Peristiwa kebakaran adalah musibah yang membawa dampak besar, baik secara fisik maupun emosional. Dalam momen seperti ini, penting bagi umat Islam untuk merenungkan hikmah yang terkandung di balik setiap ujian dan mengambil pelajaran darinya. Salah satu ayat Al-Quran yang relevan untuk direnungkan dalam konteks ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 266. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dikisahkan bahwa sahabat Umar menanyai para sahabat terkait asbabun nuzul ayat ini. Sahabat Nabi yang paling cakap dalam ilmu tafsir Al-Quran, yaitu Abdullah ibnu Abbas, kemudian saling mendiskusikan hal tersebut dan mengambil kesimpulan bahwa ayat ini merupakan perumpamaan terbakarnya amal seseorang. Ini adalah perumpamaan seorang lelaki yang kaya raya yang beramal dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengutus setan, maka ia beramal dengan kemaksiatan hingga terbakarlah seluruh amal ibadahnya. Beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil terkait peristiwa kebakaran dari Los Angeles ini yaitu 1. Kesementaraan dunia. Kebakaran yang digambarkan dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia ini fana dan tidak ada yang abadi. Sehebat apapun usaha yang telah kita lakukan, semuanya dapat musnah dalam sekejap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah. Musibah seringkali menjadi cara Allah mengingatkan hambanya untuk kembali kepadanya. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang berharga, seperti harta benda akibat kebakaran, Allah sedang menguji kesabaran dan keimanan mereka. 3. Makna keikhlasan dalam beramal. Imam Al-Ghazali dalam tafsirnya tentang ayat ini menjelaskan bahwa kebun yang terbakar juga merupakan perumpamaan bagi amal yang dilakukan tanpa keikhlasan.
Meskipun seseorang tampak banyak berbuat kebaikan, jika amal tersebut tidak didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah, maka amal tersebut dapat lenyap seperti kebun yang hangus terbakar. 4. Pentingnya tawakal kepada Allah. Kebakaran mengajarkan kita bahwa manusia hanya makhluk yang lemah. Sebesar apapun usaha yang telah kita lakukan, tetap ada kekuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu. Dalam menghadapi musibah seperti kebakaran, kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipannya. 5. Persiapan untuk kehidupan akhirat. Ayat ini juga menjadi pengingat agar kita tidak hanya sibuk mengumpulkan kebun duniawi, tetapi juga menanam investasi amal untuk akhirat. Kehidupan dunia adalah ladang amal dan segala sesuatu yang kita miliki akan ditinggalkan. Maka, penting bagi kita untuk memanfaatkan apa yang kita miliki untuk kebaikan, sehingga menjadi bekal yang abadi di akhirat kelak. Semoga setiap musibah yang kita alami menjadi pengingat untuk semakin dekat kepada Allah dan meningkatkan kualitas iman serta amal kita. Amin ya rabbal alamin.